Kemudian dalam rangka menjamin efektivitas, maka diperintahkan kepada A, kepala perangkat ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing, koordinasi dengan Kepolisian Resor Kendal, Komando Distrik Militer 0715 Kendal untuk menjamin optimalnya kegiatan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten. Satgas Penanganan COVID-19 dan Posko Jogotongo di wilayah Mas. Alhamdulillah kita sudah sekitar 70% termasuk dari 1.509 anggaran pendapatan dan belanja desa secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini substansinya sesuai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini kalau Pak, sehingga harapannya nanti memang juga mengenai atas tadi kesepakatan kita atas sekolah sore yang juga dihentikan sementara. Karena sekolah formal sendiri 76% orang tua menginginkan juga tatap muka sebenarnya. Cuma memang kita tuntut patuh atas kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID-19. Sehingga harapan kami, Kepala Kemenak dan juga Kepala dalam bulan ini mau tidak mau kita harus menyalurkan DRT 7. Kemudian untuk menentukan KPM itu juga harus ada semacam rembuk desa juga yang melibatkan ada sedikit kekhususan karena ini mendesak sebetulnya yang ada di Kabupaten Kendal dan masyarakat. Nah, tetapi mungkin yang sebagai pelaksana juga menjunjung tinggi protokol kesehatan, diberikan waktu jam sekian sampai jam sekian. Lewat dari situ ya harus mungkin besok ataupun yang lain. Tempatnya di mana, misalnya kantor posnya besarnya seperti apa, dia mampunya kapasitasnya berapa, kan seperti itu. Misalnya kapasitasnya Pak hanya 30, ya 30 per hari 30. Sampaikan jadwalnya dari ini atau ini desa ini, nah silakan. Ini yang termasuk menerima BST, silakan besok seperti ini. Jadi kerumunan itu tidak ada. Jadi yang tidak kena misalnya harusnya kena tanggal 12, tanggal 13 itu harus mundur seperti itu. Jadi maksudnya sesuai dengan waktunya. Dia kalau sudah harus mendapat tanggal 11 terus dia nggak datang, harus tanggal 12, ya kembali lagi ulang lagi dari awal seperti itu. Ya, jadi secara umum kita membatasi kegiatan masyarakat itu sampai jam 19. Jadi harapan kami ya, kegiatan-kegiatan yang tidak diatur secara khusus itu supaya mentaati tadi yang kita atur adalah jam 19 itu. Jadi kalau ada pengecualian tadi kan pentingan juga tahu itu sudah kita atur sendiri. Tetapi pada prinsipnya adalah waktu operasional itu pasti kita kurangi. Ini kan khususnya adalah kita mencoba pengetatan antara tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari ini agar ada perhatian khusus dari masyarakat dan harapannya kita bisa membuktikan penurunan angka COVID yang terpapar itu. Terkait dengan WFH Pak, sekarang ya, berapa persen? WFH kalau yang kemarin kita lakukan 50%. Tapi ini kita secara tertulis juga kita atur itu 75%, 25%. Nanti kita sampaikan di situ kan secara umum. Kalau yang WFH ini biasanya khususnya untuk pemerintahan kita nanti bikin surat sendiri juga biasanya. Untuk kegiatan sosial Pak, apa semua harus ditunda dulu atau gimana? Iya lah, tadi kan secara umum kita batasi sampai jam 19 kan gitu. Nah, kalau bagaimana pelaksanaan kegiatan ya kita tetap mengacu pada
peraturan Bupati nomor 67 itu yang secara detail itu gitu loh Mas. Jadi ini harus mengikuti prokes itu baik 3M maupun 3T itu ya tetap. Jadi ini kita penandasan bahwa PKPM pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai tanggal 25 ini kita harus betul-betul fokus gitu. Pernikahan Pak, acara pernikahan Pak. Ya sama kita jadi itu yang penting kalau dia protokol masyarakat ya kita nggak bisa melarang sama sekali, nggak bisa. Cuman kan ini kan tadi kan kita sampaikan kita turun, bahkan tadi yang Pak Ketua MUI meminta bantuan malah itu sampai dengan polsek untuk bisa memonitor kaitannya dengan ini. Tadi Pak Ketua MUI misalnya ada pengajian yang sementara diliburkan dulu dan sebagainya gitu. Terus untuk penerapan sanksi sendiri Pak, apa ada? Sanksinya kita tetap pakai nomor 67 Mas. Ya itu Pak itu. Jadi Mas Tony tadi saya minta mulai besok pagi atau hari ini juga harus melakukan penegakan itu. Terus untuk BSM yang hari ini sudah mulai diberikan gimana pengaturannya Pak? Apa? Kantor pos untuk yang bantuan. Oh iya, jadi kemarin itu sebenarnya datang ke kami. Jadi Pak ini gimana itu untuk pemberian BST namanya, bantuan sosial tunai itu apakah kita lakukan atau tidak? Saya balik tanya. Nah, sekarang dari sana gimana? Kalau dari sana ya supaya segera didistribusikan karena ini kebutuhan masyarakat. Nah akhirnya kita juga konsultasi pada saat itu kelihatannya dia konsultasi di di polsek karena polsek kan biasanya yang jaga juga kan itu intinya ya itu pembatasan itu dibuat jadwal jamnya, jadi jadwal desa kemudian jadwal jamnya juga jam hadirnya itu. Nah saya kemarin yang di Patebon itu melihat di sana itu modelnya dikasih tempat duduk terbuka ya kan kebetulan pagi jadi tidak begitu panas, belum begitu panas. Saya minta itu di sana, kemudian ketika penuh itu pintunya saya minta ditutup, nanti ganti yang di dalam itu setelah keluar nanti dimasukkan lagi.